Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran arsip dan mobil presiden. Jadi laminating dan diletakkan dalam map seperti ini. Jika ingin melihatnya, kita bisa berkunjung ke ANRI. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini ya dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Pameran arsip dan mobil kepresidenan dalam rangka HUT RI ke-77. Ada 7 mobil kepresidenan yang ditampilkan dalam pameran ini. Sesuai dengan jumlah Presiden Republik Indonesia mulai dari kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang ini. Kita mulai dari yang ini. Mobil ini pernah dipakai oleh Pak SBY dan Pak Jokowi. Yuk kita simak. SBY 2 periode sama Jokowi ini ada tulisannya. Jokowi 1 periode. Ada keterangannya. Kalau sekarang yang Pak Jokowi ini ya? Jokowi pakai yang terbaru. Ini yang Pak Jokowi waktu periode pertama bapaknya. Yang ini di Museum Juang ya Mas taruhnya? Iya. Oh, ini kan di Mako Pas Pampres. Kalau yang 5 itu dari Istana Presiden. Tuh ya, menurut keterangannya, jadi mobil ini dipakai sama Pak SBY 2 periode dan Pak Jokowi 1 periode. Kita bisa berpose di mobil kepresidenan ini, asal jangan nempel. Takut lecet mobilnya. Berikutnya yang ini. Dari keterangan yang ada, mobil ini pernah digunakan oleh Bapak Abdurrahman Nur Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Pak SBY itu mobilnya yang ini sama yang tadi ya, satu lagi. Mobil ini sama mobilnya sebelumnya sama-sama keluaran Mercedes. Kalau yang ini Mercedes-Benz S-Class W140. Berikutnya, ini beda dengan 2 mobil sebelumnya. Kalau 2 sebelumnya Mercedes-Benz, yang ini Cadillac Fleetwood Dockham. Sepertinya ini produk dari Jerman ya. Sesuai dengan keinginan presiden kita waktu itu, yaitu Bapak Habibie yang paham dan besar di Jerman. Mobil ini diperuntukkan tamu negara, juga krudensial duta besar yang berkunjung. Mobil yang keempat ini ya. Tipenya sama dengan yang sebelumnya, Cadillac Fleetwood. Kalau yang sebelumnya digunakan untuk tamu kenegaraan, yang ini digunakan oleh Pak Habibie. Dan ini tampak dari sampingnya. Next. Kelima,
Yang menggunakan mobil ini antara lain Bapak Soeharto, Bapak B.J. Habibie, dan Bapak Abdurrahman Nur Wahid. Mobil Mercedes-Benz S-Class W126. Penampakan dari sampingnya seperti ini. Mobil yang keenam ini warnanya beda sendiri ya. Putih seperti ini. Yang menggunakan mobil ini Bapak Soeharto, Ibu Tin, Bapak B.J. Habibie, dan juga Bapak Wahidin Nur Wahid atau Gus Dur. Seperti ini penampakan dari sampingnya. Mercedes-Benz S280. Kendaraan kepresidenan yang paling klasik yang digunakan Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno. 7 kendaraan presiden sebelumnya anti peluru dan ini satu-satunya yang tidak anti peluru. Mungkin dulu belum ada teknologi anti peluru ya. Dan kalau kita lihat dari depan ini mirip-mirip oplet ya, opletnya Sidul. Tapi beda kelas lah sama oplet. Ini kan kendaraan Republik 1. Post dulu lah di kendaraan klasik ini. Semoga suatu saat nanti my boy bisa juga punya kendaraan kepresidenan. Insya Allah, amin. Banyak banget yang pengen berpose di kendaraan klasik ini. Beruntung bisa 2 kali dicepret. Iya semuanya masih ori, peleknya segala macam kecuali bannya aja karena banyak kan udah berusak lah ya, diganti sama yang model klasik. Iya. Ini kalau sini nyimpannya di mana? Kalau ini dari Museum Juang di bawah naungan Pemprov DKI. Kalau ini markas Komando Pas Pampres disimpan. Kalau yang ini semua di belakang di Museum Istana sama tidak untuk umum. Pas kebetulan aja kan manajemen Sarina yang sama dari Istana untuk biar menambah wawasan masyarakat dari kendaraan presiden dari masa ke masa. Iya. Tuh ya infonya. Semua kendaraan kepresidenan ini masih ori, kecuali bannya. Dan berat kendaraan presidenan ini tonan loh. Beratnya kayak tank baja ya, kayak kereta malah ya. Ini tampak sampingnya. Ini salinan asli naskah proklamasi negara kita yang masih dalam tulisan tangan Bung Karno. Ini diletakkan di ANRI, juga yang aslinya. Yang aslinya udah dilaminating dan diletakkan dalam map seperti ini. Jika ingin melihatnya, kita bisa berkunjung ke ANRI. Tapi nggak semua yang datang bisa ngelihat naskah aslinya ini. Yang pasti bisa lihat salinannya ini di ruang diorama ANRI. Sedangkan yang ada di Monumen Monas itu yang sudah diketik. Asli juga ya. Yang diketik, yang dibacakan oleh Bung Karno.
Jadi, kalau mau lihat yang dibacakan plus suara Bung Karno, ada di Monas ya. Koran atau surat kabar zaman dulu ya, namanya Merdeka. Sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Apa masih ada? Ini film dokumenter penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RI di Yogyakarta pada tahun 1949. BTW, kalau ngelihat rolan film kayak gini, jadi inget sama bokap. Di Kedubes India, bokap tuh suka muter-muter film kayak begini. Dari itu, nyokap tuh suka banget nonton film India sampai nangis-nangis Bombay. Dan ini naskah pidato Bung Karno di dunia internasional, yaitu PBB. Temanya tentang negara kita yang bebas buta huruf. Dan ada beberapa foto di mana Bung Karno sendiri turun untuk mengajar. Yuk kita lihat. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Bye.